Konnichiwa, Bray. Aduh. Hari ini cerah sekali. Hari Sabtu, perusahaan saya libur. Jadi kita mau nikmati pagi, Bray. Mau cari kopi dulu. Karena ini momen yang pas untuk berjemur dan ngopi. Saya bawa sepatu karena nanti sore mau langsung poli, malas pulang lagi, jadi bawa sepatu. Lihat, Bray, sekarang tuh udah gak ada status darurat, jadi rame tuh, lihat. Udah ada pertandingan lagi, udah boleh ada penonton. Ya, kita lihat suasana setelah bisa dibilang ini new normal ya. Cerah banget, Bray. Nanti kita ke sana tuh. Beli rokok dulu. Oh, di sana stadion apa ya? Tenis. Udah banyak yang nonton, Bray. Penontonnya banyak. Udah boleh berkerumun kali. Lihat, Bray, pohon-pohonnya udah mulai daunnya berguguran. Kalau lihat kakek-kakek kayak gitu, keinget yang di rumah. Ayo. Kita keliling muter ke sana, Bray. Cuacanya juga ini mendukung ini. Cerah. Ini saya sendiri, Bray. Yang lainnya ini ada yang mungkin belum bangun, ada yang ya mungkin masih masak. Tuh kan udah rame. Kita nyebrang deh. Banyak yang pasang tenda, Bray. Si aki-aki keren juga nih.
Ah, daunnya udah merah. Aduh, kurang nikmat apa, bro? Ada waktunya kita tuh kerja capek, ada waktunya juga kita menikmati nyantai gini. Apalagi sekarang kesehatan itu penting, jadi harus banyak-banyak berjemur. Ya bukan sekarang aja sih, sebenarnya dari dulu. Kadang-kadang nih Bro ya, kalau gue lagi ngevlog ini, pasang kamera, terus sendiri ngerokok gini kan, ngobrol sendiri, terus orang-orang tuh kadang-kadang suka ada yang liatin, mungkin ngapain tuh orang ngomong sendiri. Mereka gak ngerti aja Bro lagi bikin video. Kalau misalkan hari libur itu, saya tuh sering baca DM ya, DM Instagram yang mungkin pas waktu hari kerja itu nggak kebaca gitu kan. Dan tadi pagi ada DM menarik yang saya pikir saya nggak bisa balas di DM, saya harus balasnya ini lewat video. Jadi DM-nya tuh seperti ini. Saya bacain ya, namanya mungkin nggak perlu dibaca ya. Assalamualaikum bang, mau nanya, kalau di Jepang itu kerjanya keras gak bang? Maksudnya kayak bosnya keras ke pekerjanya itu ya. Saya sekarang SMK bang, bingung mau fokus belajar mana, soalnya kata orang di Jepang keras kerjanya. Nah, saya pengen tahu gimana sih, bener begitu atau enggak bang? Tujuannya saya lulus sekolah SMK, pengen coba ikutan tes. Nah saya bingungnya katanya bosnya keras. Gara-gara itu saya bimbang, terus kepikiran kalau ke Korea, tapi sama aja gak bang? Jadi gini Bray, jadi dia tuh masih sekolah, masih SMK, terus dia pengen ke Jepang. Mungkin ya bisa jadi lihat vlog saya, mungkin lihat ya vlog-vlog yang lain ya, atau berita tentang kerja di Jepang. Nah dia tuh tertarik, dia pengen kerja di Jepang. Tapi banyak yang bilang juga, mungkin saya juga pernah curhat sih dulu di YouTube, di Jepang itu kerjanya keras gitu kan, dan pokoknya ada negatif ada positifnya. Nah dia itu bimbang, jadi bingung ke Jepang atau enggak gitu kan kalau udah lulus. Jadi dia tuh bimbang sekarang mau ke Korea apa ke Jepang. Saya di sini mau kasih jawabannya. Tonton sampai habis ya. Tenang, ngos-ngosan saya sambil ngopi. Jadi gini Bray, yang namanya kerja itu sebenarnya bukan hanya di Jepang ya, bukan hanya di Jepang atau di Korea, dimana ini buat kalian yang masih sekolah, yang belum kerja, yang mungkin baru lulus juga dan belum pernah kerja. Jadi setelah kalian lulus, kalian mutusin buat mau kerja, yang namanya dunia kerja itu segala macam ya. Ini saya cerita dari pengalaman pribadi ya, bukan dari pelajaran. Namanya dunia kerja itu dibilang keras, dibilang enak, dibilang gak enak, banyak gak enaknya. Jadi yang pertama harus kalian siapin itu ketika kalian mau kerja itu, yang pastinya mental. Mental ini karena gini Bray, di sekolah kita ketemu orang cuma itu aja ya, di lingkungan sekolah ya, dalam artian yang tiap hari bertemu gitu.
dan mungkin kalian udah kenal lama gitu kan, banyak teman juga, mungkin sisanya di pergaulan. Kalau di dunia kerja itu hampir mirip dengan sekolah. Ada yang namanya persaingan, ada yang namanya ya gimana ya nyebutnya. Di dunia kerja itu Bray, ada yang namanya tekanan ya. Mungkin di sekolah juga sama ada tekanan, tapi bedanya sekolah itu tekanannya ya dari orang yang udah kita kenal. Nah, kalau misalkan di dunia kerja itu tekanannya dari bos yang nentuin masa depan kita mungkin di perusahaan lah, secara berpikir jauhnya ke situ mungkin ya. Dan di dunia kerja itu kadang juga ya ada yang namanya teman makan teman, ada yang menjelek-jelekan, ada yang di sekolah kan kita pelajaran bagus, nilai bagus. Di kerjaan kita belum tentu kerja bagus, tapi kita dipandang bagus. Karena ada yang emang ada yang kerjanya jelek jadinya bagus karena faktornya dekat sama bos. Ada yang namanya kerja bagus tetap aja jelek karena makin bagus dibilangnya mungkin cari perhatian, penjilat atau kayak gitu. Dan kalau kerja ini kita kembali ke permasalahannya si anak itu ya, yang mempermasalahkan mau ke Jepang atau ke Korea. Yang harus saya tekankan di sini, kalau kalian ingin ke Jepang atau ingin ke Korea atau kemana, kalian jangan mikirin kerjanya gimana dulu lah gitu kan. Karena kita itu gak akan pernah tahu Bray. Waktu kita diperkenalkan dengan perusahaan pun pas waktu kita pelatihan kita tuh gak dikasih tahu bosnya galak, atasannya cerewet. Enggak, kita hanya dikasih tahu job desk-nya aja. Nanti kamu di Jepang kerjanya kayak gini. Yang saya alami di perusahaan saya, alhamdulillah bosnya baik, perhatian, terus ya kalau untuk saya sih standar lah di perusahaan saya. Tapi ada juga di perusahaan orang lain yang namanya benar-benar orang asing tuh ditekan banget. Kerja harus ngapain kamu jauh-jauh? Kalau di sini kerjanya kayak gini. Ada juga yang kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau ke Jepang atau ke Korea, jangan bingung lah. Intinya kalian niatkan satu, pengen kerja dan tujuannya apa? Pengen bahagian orang tua, gak usah dulu mikirnya nanti bakal gak betah atau bakal gimana. Makanya pas pelatihan di LPK itu kita tuh dididik dengan pelatihan yang keras. Yang guru-guru di LPK itu sebenarnya baik-baik aslinya, tapi karena mereka dituntut jadi mereka tuh kayak keras, kayak disiplin biar kalian terbiasa di sini. Nah, kalau patokannya tuh gini, kalau orang yang gak tahan di pelatihan di LPK, udah pasti di Jepangnya gak akan tahan. Tapi kalau yang di LPK terbiasa, insya Allah nanti di Jepang juga kalian pasti biasa lah. Mungkin dari pertanyaan itu saya bisa jawabnya seperti itu ya. Mohon maaf bila kata-kata saya ini mungkin agak bingung kalian atau kurang jelas ya, karena saya juga motivator bukan, saya cuma vlogger biasa yang ingin sharing pengalaman. Kalau kalian mau nekat, ada kayak teman saya, dia bahasa kurang, ya pergaulannya juga di Indonesia jarang gaul, tapi dia nekat aja pergi ke sini. Kalau udah di Jepang kan pulang nggak bisa, betah juga ya harus dibetah-betahin. Ya meskipun kalau emang pengen balik banget ya bisa pulang gitu kan, tapi karena dia udah nekat ya akhirnya selesai juga tuh 3 tahun. Jadi tetap semangat buat kalian. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat buat kalian. Dan Jepang juga sekarang alhamdulillah mungkin sebentar lagi akan buka, kita doakan saja sama-sama. Video kali ini mungkin sampai di sini. Nanti sampai jumpa di sharing-sharing video saya yang selanjutnya, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya @tito_herdianto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.